up front. This is not a love story. Drama. When the ship docks, I'm getting off with you. I had a bad habit of underestimating you. You must train hard. Comedy. This is Newspapers! It's your son. Horror. Movie or review. Halo pemirsa BPI TV, kembali lagi di acara kesayangan kita, Movie on Review. Bersama saya Ranim tentunya. Dan selama 30 menit ke depan kita bakal ngebahas tentang film-film yang oke tentunya. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang aktor yang memainkan pemeran Sherlock dalam drama miniseri yang bercerita tentang detektif terkenal sepanjang masa yang dibuat oleh Sir Arthur Conan Doyle. Nah, bagi penggemar kisah detektif intrik pastinya mengenal tokoh yang satu ini kan, seperti yang aku tadi bilang, Sherlock Holmes. Dan kalian tahu aktor yang memerankannya adalah Benedict Cumberbatch, aktor asal Inggris. Nah, Sherlock BBC One TV series ini adalah salah satu serial TV yang menarik puluhan juta penonton di seluruh dunia di stasiun TV Inggris. Nah, Sherlock Holmes versi BBC ini diperankan oleh Benedict Cumberbatch. Dan kalian tahu, satu episode Sherlock berdurasi kurang lebih sekitar 100 menit. Nah, di serial TV besutan Mark Gatiss yang berperan sebagai Mycroft juga dan Stephen Moffat yang notabene adalah merupakan penggemar berat Sherlock ini sebenarnya telah disiarkan sejak 2010 dan banyak mendapat sambutan positif. Penggambaran sosok Holmes di sini hampir sama dengan sosok asli yang dibuat oleh Sir Arthur Conan Doyle karena co-kreatornya sendiri adalah penggemar berat Sherlock Holmes. Nah, bedanya seri Sherlock ini ada di masa sekarang di mana penggunaan teknologi dan berbagai gadget canggih seperti smartphone dan handphone lainnya atau gadget-gadget yang wah gitu menjadi alat pendukung dan malah bisa menjadi senjata utama dalam tindakan kejahatan. Wow. Nah, kalian tahu dalam setiap season terdapat sekitar 3 episode di mana satu episode membahas satu kasus terkenal Sherlock Holmes dan yang langsung selesai. Seri Sherlock sendiri ini baru rilis sekitar 3 season dan kemungkinan season keempatnya akan dirilis pada akhir tahun 2015. Nah, setelah ini kita bakal ngebahas tentang A Study in Pink, film di season 1 episode 1. Ini dia trailernya. John, it's gonna take you a while to adjust to civilian life. And writing a blog about everything that happens to you will honestly help you. Nothing happens to me. Bermula dari pertemuan pertama Dr. Watson dengan Sherlock Holmes, seorang detektif konsultan. Mereka berdua tinggal di 221B Baker Street, London. Petualangan bermula ketika Sherlock Holmes mendapat surat tentang adanya kasus pembunuhan di rumah kosong di Brixton Road dari Inspektur Gregson, polisi dari Scotland Yard. Sherlock dan Watson lalu pergi ke Brixton Road untuk penyelidikan langsung di TKP. Korban bernama Enos G. Draper dari Cleveland. Dia datang bersama Mr. Joseph Strangson, namun ia tak ada di TKP. Namun ada yang aneh dalam kasus ini, tidak ditemui tanda-tanda kekerasan pada korban, serta dituliskannya kata RACHE dalam darah. Sebuah kasus menarik dan unik merupakan salah satu penyebab Sherlock Holmes menjadi semangat dalam mengungkap kasus. Semakin aneh kasusnya, semakin bagus menurutnya. What is it like in your funny little brains? It must be so boring. You're not haunted by the war, Dr. Watson. You miss it. Sherlock Holmes is a great man, and I think one day might even be a good one. That's how you get your kicks, isn't it? Risking your life to prove you're clever. Sherlock Season 1. A Study in Pink. Di sini adalah bercerita tentang Sherlock Holmes
yang dia di sini adalah seorang detektif swasta yang memiliki kemampuan intelijensia yang sangat menakjubkan. Saking menakjubkannya, ia sampai dianggap aneh oleh pihak kepolisian. Dan walaupun mereka terkadang membutuhkan jasanya untuk menyelesaikan kasus, sebenarnya banyak yang agak risih dengan sifat Sherlock Holmes yang tidak peduli dengan sekitarnya, kecuali kasus yang ia anggap menarik. Nah, ini akan membuat orang-orang jadi semakin risih untuk meminta bantuan kepada Holmes. Nah, di episode pertama season ini bercerita tentang pertemuan John Watson dengan Sherlock. Awalnya John cuma mencari tempat buat tinggal dan ternyata ia malah tinggal di apartemen Sherlock dan malah ikutan ngurusin kasus yang digarap Sherlock. Di A Study in Pink ini sebenarnya sudah diganti dari judulnya yang aslinya, yaitu A Study in Scarlet dari novel Sir Arthur Conan Doyle. Dan ada beberapa sih yang diubah, tetapi ceritanya masih tetap sama. Film Study in Pink ini mendapatkan rating 9 di IMDb dan 100% di Rotten Tomatoes. Dan sebentar lagi kita akan ngebahas tentang segmen kedua setelah yang satu ini. I'm not haunted by the Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id. WPI TV, Timik, wp.ic.id. WPI TV, WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. Di segmen kedua kita kali ini, kita akan ngebahas tentang Benedict Cumberbatch. Yang bernama panjang atau nama lengkapnya adalah Benedict Timothy Carlton Cumberbatch. Dia adalah putra dari Timothy Carlton dan Wanda Phantom ini yang lahir di London pada tanggal 19 Juli 1976. Mereka bertiga adalah aktor Inggris, sama seperti kedua orang tuanya. Nah, kalian tahu nggak? Ayang Benedict ini, suamiku ini, terkenal sejak berperan sebagai Stephen Hawking dalam film Hawking pada tahun 2004. Dia mulai terkenal tuh di film itu. Nah, kalian tahu, aktor kece setinggi 183 cm ini sudah banyak membintangi film-film terkenal. Nggak cuma Sherlock aja, seperti Star Trek, The Hobbit, 12 Years a Slave, dan lalu dia mengisi suara Sherhan di Jungle Book Origin, dan akan mengisi suara di film kartun Penguin of Madagascar sebagai Serigala. Dan nggak lupa juga sebagai Sherlock di drama miniseri Sherlock versi BBC One. Nah, kalian tahu, untuk peran Sherlock ini dia rela menurunkan berat badannya secara drastis.
karena ia bertujuan menggambarkan sosok Sherlock sebagai mind over matter, alias otak lebih penting dibanding penampilan fisik. Oh wow, that's so sexy. Dan ciri khasnya adalah suara yang berat dan dalam serta cheekbone atau tulang pipinya. Dan Benedict ini memenangkan penghargaan Laurence Olivier Award, London Evening Standard Award, dan Critics Circle Award untuk perannya dalam pertunjukan teater arahan Danny Boyle, Frankenstein pada tahun 2012. Kalian tahu guys, ibunya ini sempat menyatakan keengganannya ketika Cumberbatch mulai berkarir sebagai aktor dan mempertahankan nama belakangnya yang terkesan kuno dan memalukan. Tapi Ben, nggak apa-apa kok. Aku rela memakai nama Ranim Cumberbatch. Dan kalian tahu, Benedict ini punya penyakit heterokromia yang terjadi di dalam mata irisnya, mutasi sehingga matanya punya kombinasi warna dari warna biru, hijau, dan keemasan. Dan sebentar lagi kita di segmen nanti kita akan membahas tentang The Wreck and Fall. Tetapi ini akan ada fotonya dulu. Nah, ini nih, Benedict waktu main di film Star Trek. Kalau nggak salah, iya main di film Star Trek. Saya nggak tahu ya dia jadi apa. Ganteng banget kan suamiku. Kalau yang ini sih dari majalah ya, majalah Vogue, punyanya Inggris. Oh ya, nah ini, kalau yang ini, dia main di film The Imitation Game sebagai Alan Turing kalau nggak salah. Halo Habi. Oke, kita akan melihat video The Wreck and Fall. Tada! Hello, are you ready for the story? This is the story of Sir Bostomas. And there's one person we have to thank for giving us the decisive leads. Sherlock Holmes telah tiada, tewas dalam duel maut di air terjun Reichenbach. Ia berhasil membebaskan masyarakat dari Profesor Moriarty, Napoleonnya dunia kejahatan. Walau harus membayarnya dengan nyawanya sendiri, Dr. Watson, sahabat dan rekan kerja Holmes, jelas merasa amat kehilangan dan di hatinya kerap timbul keinginan untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Menerapkan metode-metode detektif kondang itu. Namun tak pernah terlintas dalam benaknya bahwa kematian misterius Ronald Adair yang coba diselidikinya akan melibatkannya dalam petualangan di rumah kosong dengan hasil yang amat tak terduga. Watson kembali mendapatkan kesempatan untuk memecahkan berbagai kasus unik. Gambar orang menari, petualangan ke-6 Napoleon, pemain belakang yang hilang, dan sebagainya. Bersama Sherlock Holmes yang bangkit dari kubur. I'm going to die. Well, I said it. Solving crimes won't be enough. I don't know what's coming, John. One day he'll cross the line. What's going on? Oh, God. Stop it now! Oh no. The end. The Wreck and Fall. Episode terakhir di musim kedua Sherlock berjudul The Wreck and Fall. Nah, ini adalah puncak konflik antara Sherlock dengan Jim Moriarty. Atau James Moriarty yang diperankan secara apik oleh aktor yang kurang sedikit terkenal bernama Andrew Scott. Dan dia memerankan sosok Moriarty yang sangat terobsesi dengan Sherlock. Dan di sini, Benedict membunuh karakternya sendiri dengan dia melakukan semua stunnya. Dia rela digantung berjam-jam diliatin orang yang lewatin rumah sakit Barts. Dan film ini dapat rating 9,6 di IMDb dan 100% di Rotten Tomatoes. Oke, kalian pasti bisa tahu kan? Dilihat dari ratingnya aja udah tinggi banget. Berarti ini udah film yang paling top banget. Oke, kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Setelah yang satu ini.
burning soon. Its scent has been blowing in my direction. To me it is new, to me it is new, and it's not gonna change for anybody. And it's gonna be our last memory, and it's led me on and on to you. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Hai guys, ini aku Fatin. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.steamik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you. Prepared to do anything. Prepared to burn. Prepared to do what ordinary people won't do. So, here in front of you all, my first and last vow. Charles August Magnusson, orang yang sangat rapi menyimpan informasi. Target Sherlock berikutnya. Sherlock berkencan dengan Janine, asisten pribadi Magnusson, untuk mendapatkan akses ke ruangan Magnusson. Mengejutkan, setelah masuk ke ruang Magnusson justru bertemu Mary, istri John. Lebih mengejutkan lagi, Mary tega menembak Sherlock. Mary tidak sepolos yang terlihat, tidak sebaik yang terlihat. Siapa Mary? John pun cukup shock saat mengetahuinya. Mary adalah mantan anggota pasukan rahasia dan kebetulan berniat membunuh Magnusson karena Magnusson menyimpan rahasianya dan menggunakan rahasia itu untuk meneror Mary. Begitulah, Magnusson sangat menyebalkan. Mind please, ada 4 orang jenius yang memiliki keahlian ini. Mycroft menggunakan kemampuannya untuk mengabdi pada negara Inggris. Sherlock menggunakannya untuk menangkap kriminal dalam menyelesaikan kasus. Jim Moriarty menggunakan kemampuannya untuk menjadi konsultan kriminal. Magnusson menggunakannya untuk kepentingan pribadi, untuk mendapatkan kekuasaan, kekayaan, dan lain-lain. Magnusson udah ditembak mati sama Sherlock. Lalu seperti apa kisah Sherlock dengan Magnusson? No. Don't. Massive internal bleeding. You have to control the pace.
His Last Vow. Sherlock Holmes yang berjudul His Last Vow ini adalah judulnya diambil dari judul cerita original terakhir Sherlock Holmes, yaitu His Last Vow. Di episode terakhir musim ketiga ini, Sherlock berhadapan dengan orang yang mengetahui kelemahan setiap orang penting di dunia barat, yaitu adalah Magnussen, si tukang peras. Untuk mengalahkan musuh satu ini, Sherlock melakukan beragam intrik yang kalau dipikir nggak masuk akal. Dari ia jadi pecandu narkoba sampai akhirnya dia pacaran. Wow. Di film ini juga nanti ada ceritanya dia, kayak seolah dia tuh kayak ditangkap gitu kan. Walaupun sebenarnya itu cuma triknya dia doang. Sampai akhirnya si Magnussen mati. Ups, spoiler. Film ini dapat rating IMDb sekitar 9,4 dan 97% di Rotten Tomatoes. Selesai sudah tentang Sherlock Holmes. Dan next adalah Benedict Cumberbatch dikabarkan terpilih membintangi film barunya yang berjudul The Imitation Game. Di film itu ia diincar untuk memerankan seorang jenius asal Inggris, Alan Turing. Nah, peran ini sebenarnya akan dimainkan oleh Leonardo DiCaprio. Tapi Leo memutuskan untuk keluar sehingga proyek ini pun tertunda pada tahun 2011 lalu. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah ngebantu, kerabat kerja, dan kalian harus terus nonton di wpitv.steamik.wp.ac.id. See ya! This war, we're not winning it. If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed for high treason. It's beautiful. It's the greatest encryption device in history, and the Germans use it for all communications. Everyone thinks Enigma is unbreakable. Let me try, and we'll know for sure. Mr. Turing, do you know how many died because of it? I don't. 3, while we've been having this conversation. Gentlemen, meet Mr. Turing. We to work together then. I'm afraid these men would only slow me down. Popular at school, were you? We're short on staff. We get more staff then. You have 6 minutes to complete the task. Is that even possible? No, it takes me 8. 5 minutes and 34 seconds. You said to do it in under 6. What is it that we're really doing? We're going to break an unbreakable Nazi code and win the war. Oh. You know, to pull off this irascible genius routine, one actually has to be a genius. I'm designing a machine that will allow us to break every message, every day, instantly. You're going to need all the help you can get, and they are not going to help you if they do not like you. Have you decrypted a single German message? You will never understand the importance of what I am creating here. Our patience has expired. No! If you fire Alan, well, then you'll have to fire me. Me too. And me. You better bloody work. Alan, you do not have to do this alone. What are you doing? What's going on? The Navy thinks that one of us is a Soviet spy. You've got more secrets than the best of them. What if I don't fancy her in that way? Can't tell anyone, Alan. It's illegal. I'm just a mathematician. Sometimes it is the people who no one imagines anything of who do the things that no one can imagine.